sekarang ini yang keempat, litaswiyah. Tuh diberi tanda merah. Litaswiyah artinya menyamakan. Apa maksudnya? Ada istifham, tetapi bukan bertanya. Akan tapi makna yang dikandung di balik istifham yang ada memberikan informasi tentang makna sama. Sama aja gitu. Sawaun alaihim a'an, itu ada istifham. A'an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Padahal yang tersurat istifham, tapi yang tersirat sama aja. Itu namanya litaswiyah. Sama aja diberi peringatan sama enggak diberi peringatan. Pernyataan sama aja, luar biasa indahnya, dikemukakan pakai istifham. Gitu. Akhirnya nanti kita sampai pada kesimpulan bahwa istifham itu bagian dari insya. Tapi keluar dari maknanya. Karena keluar, maka itu bukan nanya. Yang tadinya insya, maka menjadi bukan insya. Apa itu taswiyah? Taswiyah kan bukan istifham. Oh, kalau begitu statement itu menyatakan sama. Baru sampai pada pikiran balaghah kita, oh, pada mulanya insya itu lawannya khobar. Khobar lawannya insya. Tapi fenomena yang ada seperti ini udah semakin terseret perasaan balaghah kita. Nanti ada insya bermakna khobar. Di samping nanti kita akan sampai pada khobar bermakna insya. Tuh gitu. Akhirnya ketika kemudian lebih fokus lagi kajian balaghah ini atau ilmu ma'ani ini kepada Al-Quran, baru kita akan merasakan ternyata khobar-khobar yang ada di dalam Al-Quran emang harus dimaknai insya. Dan ada di antara insya-insya yang ada di dalam Al-Quran bermakna khobar. Salah satu contohnya, ini istifham itu insya. Tolabi lagi. Ternyata maknanya litaswiyah, litakrir, litamanni, litakzim, lilistifto. Itu kan bukan istifham semua, karena itu memang disebut istifham yang keluar. Ketika posisi pikiran balaghah kita berada pada makna taswiyah, berarti bukan istifham. Kalau bukan istifham berarti bukan insya. Kalau bukan insya berarti khobar. Tuh. Belum lagi nanti yang insya ghair talabi la'alla. Bisa jadi dia adalah insya talabi dan seterusnya. Baik Pak Jamal, berikutnya. Istifham mengandung makna taswiyah. Menyamakan. Contohnya, sawa'un alaika akhbartahu am lam tukhbirhu. Sama aja apakah kamu beritahukan dia atau tidak. Tuh. Sama, dikasih tahu mau nggak dikasih tahu, dikasih fatwa mau nggak dikasih fatwa. Udah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau keluar kuping kiri mah mungkin ada yang nyangkut. Tapi ini mental keluar. Persis situasi kondisi hubungan umarok ulama sekarang ini. Iya atau tidak? Nggak dianggap gitu. Maka terhadap hal seperti itu kita menjadi luar biasa tepatnya mengeluarkan ayat sebagai gambaran kondisi kayak begitu. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh gitu. Pas banget bahasa itu, tajam itu. Bahkan lebih dari itu kita tambahin lagi.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum azabun azim. Kan ketajaman bahasa menjadi terbukti lebih tajam dari pedang. Gitu. Oke, contoh 2. Sawa'un alaina anaj'alahu. Anaj'ala itu ya. Oh bukan, anaj'aluhu sayyidan am naj'alu ghairahu sayyidan. Sama aja. Apakah kita jadikan dia sebagai pemimpin atau yang lain sebagai pemimpin? Oh, udah 6 kali ganti. Kurang lebih begitu. Pemimpin Indonesia. Terus fenomenanya sama. Andai kata sama, kita bilang sawa'un alaina anaj'alahu sayyidan am salah baca. Alaina anaj'aluhu sayyidan am naj'alu ghairahu sayyidan. Tuh, terasa sekali bahwa itu menyamakan. Pemimpinnya si A, K, si B, C, si C, dan seterusnya, sama aja. Gitu. Kalau bahasa tajam budaya Indonesia, setali 3 uang. Gitu ya. Iya. Terus contoh ketiga. Sawa'un alaikum asabartum am lam takunu minas sabirin. Sama aja. Kalian sabar atau tidak. Sama aja. Jadi contoh-contoh ini udah memberikan bukti bahwa ada istifham yang maknanya nggak ada yang lain diduga kecuali taswiyah. Nah, itulah dia istifham mengandung makna taswiyah. Coba berikutnya kita lihat di dalam Al-Quran. Yang kayak begitu banyak di dalam Al-Quran. Dan indikatornya yang pasti ada kata sawa'un. Udah gampang berarti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata siapa? Kata Allah. Apa kata Allah? Orang-orang kafir itu sama aja buat mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Mereka tidak beriman. Makna standar khusus dalam kajian istifham sekarang ini, kita mendapat kesimpulan, istifhamnya bukan nanya, tetapi litaswiyah. Jangan berhenti di situ. Kalau saja dipahami ayat ini apa adanya, maka berkesimpulan, ngapain harus dakwah lagi? Orang Allah sendiri udah bilang sama aja, diberi peringatan atau enggak diberi peringatan, mereka enggak akan percaya. Persis kondisi bangsa yang ada gitu kurang lebih. Nah, kalau dipahami sebagaimana apa adanya dan berhenti di situ, kan menjadi sesat. Ya atau tidak? Maka hadir mufassir di sini. Kalau kita lihat dalam tafsir, ayat ini kategorinya menghibur Nabi. Menghibur. Bukan menyuruh dia berhenti untuk memberikan peringatan. Karena Allah memberikan pernyataan sama saja. Kan mustahil secara rasio. Kalau dipahami sampai di situ berhenti, maka pikiran Nabi sejatinya, ya udah, nggak usah dakwah lagi. Nggak usah diajak lagi. Toh Allah sudah menyatakan sama aja. Mereka pasti tidak beriman. Tapi kan itu menjadi bertentangan dengan risalah. Oleh karena itu ada paham yang harus ditangkap, ditelusuri. Maka kita berlindung kepada para pendapat mufassir. Ini kategorinya ayat hiburan. Loh, bagaimana kok ayat hiburan? Di balik pernyataan bahwa ayat ini adalah menghibur Nabi, sekaligus memberi informasi
suasana kebatinan Nabi ketika dia berdakwah. Ya tidak? Nabi luar biasa mengerahkan usaha, tenaga, berbagai macam cara agar mereka beriman. Usaha udah lebih dari maksimal. Tetapi kemudian mereka tetap tidak beriman juga. Maka lewat ayat ini yang dinyatakan sebagai hiburan, seolah Allah berkata, bukan engkau yang kurang usaha ya Muhammad. Tuh kan nih. Bukan engkau yang salah. Memang dasar mereka dikasih tahu sama nggak dikasih tahu sama aja. Tuh begitu, bukan menyuruh berhenti. Ya tidak. Kita juga begitu. Anak kita SD, SMP, SMA luar biasa ranking 1. Terus mau masuk perguruan tinggi menghadapi ujian luar biasa kesiapannya. Penguasaan. Nggak lulus. Ibunya datang menghibur, nak, bukan salah kamu, nak. Kamu sudah, kan terasa itu hiburan. Mami diterusin, Pak. Ya, contoh yang kedua. Sawa'un alaihim istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. La yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama aja buat mereka. Engkau mohonkan ampun buat mereka atau tidak engkau mohonkan ampun buat mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ditambahin lagi, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kaji kita pertama istifham. Memberikan informasi di balik istifham ada makna taswiyah. Tuh satu. Baru yang kedua kayak model tadi. Kalau dipahami apa adanya menjadi berseberangan dengan sifat Allah yang maha pengampun. Nggak ada dosa yang nggak diampuni. Diampuni. Kesini aja, ke Tanjung. Bangku. Udah taubat pasti diampuni. Sakit ya. Halo? Sudah tenang? Iya. Baru ditutup innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Nah, ini juga kajian teologis. Kalau diartikan sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Kata kunci memahami penutup ayat ini fasikin. Dia kata benda. Di mana kefasikan sudah merupakan profesinya. Oleh karena itu kalau Allah nggak memberi petunjuk, bukan karena Allah yang nggak mau memberi petunjuk. Itu maknanya. Akan tetapi karena kefasikan mereka yang menghalangi petunjuk Allah. Itu kata benda. Al-fasikin. Demikian juga mukmin dengan yu'minu. Beda. Pokoknya ketika Allah menyebut orang beriman pakai kata benda. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yaitu iman yang sempurna. Karena sudah menjadi profesi. Orang-orang yang beriman dengan sempurna. Maka disebut mukmin. Orang-orang yang beriman sempurna yang disebut mukmin. Itulah yang hubungan satu sama lainnya. Seperti saudara. Gitu. Sebab Allah nggak mungkin ada perbuatannya yang mencelakakan, yaitu tidak memberi hidayah. Oke. Contoh nomor 3. Qalu sawa'un alaina awa'azta am lam takun minal wa'idin. Sama aja buat kita.
Apakah engkau beri nasihat atau tidak engkau beri nasihat? Tuh, lagi-lagi kaji kita istifham, tapi maknanya sama. Dalam budaya keseharian kita juga begitu. Udah nggak usah dinasehatin, sama aja. Apakah dinasehatin atau tidak? Nggak mau denger. Nah gitu kurang lebih. Nah nggak boleh berhenti sampai situ. Apalagi secara real dalam konteks dakwah, ada pertarungan luar biasa hebat antara hak dan batil, lalu si hak berhenti karena sudah sampai pada titik sama aja. Kasih tahu yang hak, mereka tetap batil. Bahkan mereka lebih pandai. Yang hak dibilang batil, batil dibilang hak. Oh kan begitu terus berjuang. Iya. Yang keempat, sawa'un alaina ajazina am sobarna malana mim mahis. Itu ada istifham. Ajazina, sama aja. Apakah kita gelisah atau kita sabar? Ada jalan keluar bagi kita. Itu istifhamnya menginformasikan litaswiyah. Kayak begitu yang dimaksud istifham. Keluar dari makna sebenarnya dan makna yang bukan sebenarnya itu dirasakan. Maknanya taswiyah, menyamakan. Iya. Berikutnya, tuh, istifham mengandung makna takrir. Takrir itu penetapan. Maka bahasa enaknya statement. Ada istifham, bukan nanya. Kalau begitu apa? Menetapkan. Tuh, statement. Contoh nomor 1. A'antal ladzi akhadta malahu amsi. Artinya, apakah Anda yang mengambil uangnya kemarin? Ada si A. Diduga emang dia yang mencuri. Lalu dipanggil ke polisi. Yang melaporkan bersama bukti. Udah. Di depan polisi. Polisinya bertanya. Apakah engkau yang mengambil uangnya kemarin? Tuh polisi udah tahu. Tapi dia masih bertanya. Maka pertanyaan itu keluar dari makna sebenarnya, bukan nanya. Apa namanya? Takrir. Sehingga makna yang tersirat pada a'antal ladzi akhadta malahu amsi adalah engkau memang yang ngambil uangnya kemarin. Tuh gitu. Kan luar biasa logika balaghahnya itu tinggi. Jangan coba-coba dia membantah. Orang udah ada buktinya kok. Itu kan logika yang standar bagi siapapun. Dia belajar balaghah apa enggak. Karena memang sejarahnya balaghah Arab ini kan dari balaghah Yunani. Yunani ini penuh filsafat. Ilmu-ilmu termasuk teologi, sorof, nahu, termasuk balaghah dari Yunani semua. Nanti sama Pak Jamal kapan-kapan kita ke sono belajar balaghahnya. Iya. Biar kali ada yang nggak percaya sama saya. Jadi memang kajian literatur ternyata begitu. Ternyata begitu. Itu si Aristoteles, si Plato, udah. Nah, kemudian di zaman keemasan Islam, buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di samping banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah umumnya yang ke Yunani untuk mempelajari itu. Apa latar belakang? Kenapa? Karena ketika terjadi perpindahan agama Ahlul Kitab kepada Islam, maka terjadi kontak, dialog antara Muslim dan mereka yang masuk Islam. Dialog tentang apa? Pertama tentang Tuhan. Kedua tentang kitab suci. Mereka argumentasinya lebih bagus, cakep. Kan mereka saudara tua.
Atas dasar itu muncul dari kelompok yang kemudian menjadi tokoh-tokoh balaghah dari kalangan Mu'tazilah. Oh, kalau begitu kita harus belajar filsafat. Kalau begitu kita harus belajar dalam rangka mempertahankan Al-Quran sebagai mukjizat. Itu asal muasal di antara asal muasal munculnya ilmu balaghah. Nomor 2. A'anta alladhi qultahu amsi. Aqtaltahu amsi wa huwa rakibun fi sayyarati. Apakah Anda yang membunuhnya kemarin saat dia naik kendaraannya? Nih buku ini lagi dibuat. Kasusnya kasus siapa itu? Yang di Serpong ditembak. Pak Edi ini paling ingat. Antasari Azhar. Yang nembak, yang ditembak siapa? Nazarudin ya. Iya, akhirnya saya kasih contoh ini. Gitu. Apakah engkau yang membunuhnya kemarin saat dia naik kendaraannya? Gitu. Padahal polisi udah tahu. Wah, itu kalau diterusin cerita antara berita dan fakta menjadi luar biasa. Luar biasa nggak enaknya diceritain. Kaji kita ini istifham, tapi bukan nanya. Di balik nanya ada statement. Engkaulah yang membunuhnya. Gitu. Nah, sekarang manusia luar biasa. Yang nggak bunuh, direkayasa jadi pembunuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu kita bukan kaji kita. Itu. Contoh nomor 3, anta alladhi mararta bijanibi baitihi fil barihah. Apakah Anda yang lewat di depan rumahnya, di samping ini salahnya ya. Di samping rumahnya tadi malam. Ada kasus diduga si A. Karena saksi menyatakan si A yang lewat situ. Akhirnya dipanggil, terus ditanya, apakah engkau yang lewat di samping rumahnya tadi malam? Padahal laporannya iya. Maka istifham ini disebut litakrir. Jadi bermodal sepintas informasi tentang istifham keluar dari makna sebenarnya. Baik litaswiyah, lil nafyi, lil inkar, litakrir. Nah ketemu istifham nanti di dalam Al-Quran dicoba-coba dipraktekkan rasa balaghahnya. Insya Allah udah kena. Apalagi amma yatasaalun, masa si Allah nanya? Hal ataka hadisul ghasyiyah, masa si Allah nanya? Itu saja udah secara naluriah sudah bisa menduga. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu juga masa Allah nanya. Apakah engkau tidak tahu bagaimana Tuhan engkau memperlakukan tentara bergajah? Gitu. Ya, nanti kita sampai situ. Oke. Slide berikutnya, Pak Jamal. Istifham mengandung makna takrir atau menetapkan dalam Al-Quran. Tuh, kasus Nabi Ibrahim. Hari raya besar, semua kaumnya keluar ke lapangan untuk beribadah. Jadi kalau ibadah ke lapangan. Kan hari besar itu. Sementara biaranya kosong. Kesempatan Ibrahim. Waktu itu ada di antara mereka yang curiga. Ini si pemuda ini, yaitu Ibrahim, kok nggak ngikut kita? Diajak, dia lagi sakit, kurang sehat. Padahal kesempatan memang dia mau ngancurin Tuhan-Tuhan. Akhirnya mereka selesai ibadah, dilihat biara pada berantakan itu Tuhannya kecuali satu. Maka feeling mereka tuh kepada si pemuda. Dilaporin sama raja. Udah nggak ada lagi, pasti itu. Pasti itu dia. Karena dia nggak ngikut Zoom kali, jadi ketahuan ini. Siapa yang lagi ke pasar. Qalu, mereka berkata, a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Tuh, kaji kita istifham.
apakah engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, hai Ibrahim? Istifhamnya litakrir. Udah. Yang kedua, walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqul azab bima kuntum takfurun. Jika engkau melihat saat mereka berhenti berdiri sama ala rabbihim di hadapan Tuhan mereka, qala, ini cerita hari kiamat. Mereka nggak pada percaya kiamat. Terus faktanya nanti, ini bagian dari cerita gaib. Mereka berdiri semua, yang pada nggak percaya tuh, di depan Tuhan mereka, depan Allah. Terus Allah bilang, alaysa hadza bil haqq? Tuh, istifham. Bukankah, kalau diartikan apa adanya istifham, apakah ini tidak benar? Ini bukan nanya, akan tapi ini takrir, menetapkan. Benar kan? Yang dulu kamu ingkari, benar kan? Ini terjadi, gitu. Iya. Alaysa hadza bil haqq? Qalu bala, benar. Istifhamnya manfi. Maka kalau jawabannya iya, jangan pakai na'am. Yaitu pakai bala. Kalau jawabnya na'am, itu namanya tidak. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bala, syahidna. Nah, itu. Ini jawabnya bala tuh. Warabbina, demi Tuhan kami. Benar. Ya dah? Baru nih. Qala, Allah bilang lagi sama mereka. Fazuqul azab. Oleh karena itu rasakan azab. Azab yang Allah berikan itu bukan karena Allah kejam, tetapi bima kuntum takfurun. Binya sababiyah. Dengan sebab maknya masdariyah. Kekufuran kalian. Kapan? Kuntum, dulu. Waktu hidup di dunia. Jadi nahu, sorof, segala macam. Apalagi balaghah. Dalam memahami ayat. Emang semuanya itu mengantarkan kita. Mengantarkan pikiran, batin, sehingga makna itu tervisualisasi dalam pikiran. Kalau bahasa Arabnya al-makna malmus fidzihni. Malmus itu tersentuh, konkret. Saya ulangi, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq? Qalu bala wa rabbina. Qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Kalau engkau lihat saat mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka. Oh, nanti maksudnya. Lalu Allah berkata, alaysa hadza bil haqq? Benar kan ini? Mereka menjawab, benar demi Tuhan kami. Qala, Allah bilang lagi, fadzuqul azab. Oleh karena itu, rasakan siksa. Zuku amr. Amrnya beda dengan aqimus sholah. Itu kan amr nyuruh. Kalau ini amr bukan nyuruh ini. Namanya litahkir. Menghina. Karena masuk azab adalah sebuah kehinaan. Yang hina bukan si A, si B, si C yang menghinanya. Tapi Allah. Kalau dihina oleh sesama nggak seberapa. Tapi yang menghina adalah Allah. Dan di azabnya itu bukan karena kekejaman Allah. Tapi atas dasar perbuatan mereka. Yaitu kekufuran. Oke. Berikutnya ini. Wa yawma yu'radul ladina kafaru 'alan nar.
saat orang-orang kafir yu'radu, dihadapkan, ditampilkan, dipamerkan. Apaan yang dipamerkan? Neraka. Pamerkan neraka. Boleh bayangkan. Ya, dibayangkan itu. Bahkan neraka dipamerkan, bukan cuma nanti, lagi sakaratul maut, orang-orang yang ingkar, itu kan udah dipamerin. Ya dah. Pada saat yang sama juga orang-orang yang soleh, lagi saat sakaratul maut, itu udah dipamerin surga. Surga. Bukan cuma dipamerin, tetapi dicicipin. Rasanya, kalau orang soleh yang dicicipin nikmatnya kematian. Karena udah terbayang surga. Kalau orang toleh, sakitnya kematian. Sakitnya kematian, dicicipin. Itu yang dimaksud kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, manusia, za'iqah, nyicipin. Nyicipin apa? Kematian. Nah, itu ada kata yang terbuang, bukan kematian. Tetapi kalau orang soleh, mencicipi nikmatnya kematian. Kalau orang itu toleh, itu yang dibuang. Mencicipi sakitnya kematian. Gitu dua. Apalagi ketika ayat yang Fussilat ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu, itu udah kenikmatan. Alaihimul malaikah. Terus ngomong, alla takhafu wa la tahzanu. Lebih konkret lagi, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, di sini yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika api neraka dipamerkan di depan orang-orang kafir. Terus Allah bilang, alaisa hadza bil haqq. Itu sama sama yang tadi. Benar kan? Itu benar kan? Qalu bala, mereka berkata, wa rabbina, demi Tuhan kami. Qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Sama tuh. Suratnya aja beda. Al-An'am, yang ini Al-Ahqaf. Iya. Itu mudah-mudahan sebagai modal untuk mendorong. Ketika membaca Al-Quran ketemu istifham, istifhamnya untuk apa nih? Nah, kalau nggak tahu, boleh ditanya ke Pak Yahya ya. Itu juga kalau masih Yahya. Kalau udah berubah, Yamut. Nah, Yahya kan berubah jadi ya Yamut. Jangan ditanya lagi. Nah, gimana, setuju? Oke, berikutnya ini. Istifham mengandung makna makna ini tamani, angan-angan. Angan-angan. Ada istifham tapi bukan nanya. Maka tersirat maknanya, oh ini mau berangan-angan. Maka disebut litamani. Contoh, hal lana min ajnihah. Hal. Seandainya kita punya sayap. Kalau diartikan istifham apa adanya, apakah? Jadi nggak pantas. Apakah kami punya sayap? Kemudian kami bisa terbang kemana saja kami kehendaki. Kan jadi nggak pantas istifham itu. Ya, akhirnya langsung diartikan, seandainya kami punya sayap, lalu kami terbang kemana saja. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Berangan-angan dia. Dan angan-angannya itu tamani. Padahal pakai istifham. Pakai istifham. Oke, contoh nomor 2. Pakai hal. Halis sababu ya'udu yauman. Pakai hal. Apakah masa muda itu bisa kembali? Jauhnya nggak mungkin.
Karena nggak mungkin, maka taman. Maka taman nih. Yang ketiga, qaulal kafiruna finnar. Orang-orang kafir di neraka berkata, hal ilal jannati min sabil? Apakah ada jalan menuju surga? Dia berangan-angan. Tapi angan-angannya dikemukakan pakai istifham. Maka istifham itu disebut litamani. Gampang ini mah. Nggak pakai zoom juga baca sendiri bisa. Maksudnya bisa bingung. Ya, berikutnya aja nih. Istifham litamani dalam Al-Quran. Al-A'raf ayat 53. Fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana. Apakah ada di antara kita, apakah kita ini mendapatkan syafaat? Atau gampang begini. Apakah ada di antara kita yang bisa memberi syafaat? Syufa'a. Paham maksudnya itu? Ini memberikan gambaran pikiran materialistik ahlul kitab. Bagaimana? Ketika hidup di dunia, mereka selalu tenang. Kenapa? Karena punya uang. Mereka-mereka yang punya uang. Kayak zaman sekarang juga begitu. Yang punya uang tenang. Kenapa punya uang tenang? Apapun punya persoalan dalam hidup ini, melanggar hukumkah? Gampang, beres. Tuh, ada yang menolongnya. Kalau umpamanya keputusannya di penjara 10 tahun, bisa 1 tahun. Ada yang memberi syafaat. Dan yang memberi syafaat tentu mendapatkan imbalan. Akhirnya pikiran materialistik kayak begitu sudah mendarah daging, bukan cuma tembus dalam kehidupan dunia saja, tetapi tembus dalam kehidupan akhirat. Dia menyangka di akhirat bisa begitu. Tuh, maka muncul angan-angan. Fahallana min syufa'a fayasfa'u lana. Tuh. Adakah orang yang memberi syafaat kepada kami nanti? Au nuraddu. Atau kalau bisa kami dikembalikan. Balikan hidup lagi. Fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Maka kami akan melakukan amalan yang dulu tidak kami lakukan. Maka kami akan melakukan amalan. Bukan amalan-amalan yang dulu kami lakukan. Gitu kurang lebih. Kaji kita hal. Bukan bertanya. Isinya angan-angan. Sebab ketika itu difungsikan sebagai tanya, jawabannya pasti tidak. Tidak apa, tidak mungkin. Gitu. Oke, nomor 2. Qalu rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Sama nih, ahli neraka pada berangan-angan. Angan-angan yang dikemukakannya pakai istifham. Mereka pada berkata, wahai Tuhan kami, tuh Rabbana. Nanti kita belajar nida habis ini. Ada Rabbana, itu nida, tapi ya-nya nggak dipakai. Engkau matikan kami 2 kali. Engkau hidupkan 2 kali. Kami mengakui dosa-dosa kami. Tuh ngaku, udah di neraka ngaku. Nggak ada artinya. Fahal ila khuruj min sabil. Apa ada jalan keluar dari neraka ini? Jalan keluar dari neraka. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin namanya angan-angan. Tapi dikemukakan pakai istifham. Gitu. Sekaligus ayat ini memberikan keyakinan kepada kita. Emang kita dihidupkan 2 kali, dimatikan. Mati pertama dulu sebelum lahir. Terus hidup sekarang nih. Ini hidup pertama. Habis itu mati. Itu mati kedua.
Habis mati dibangkitkan, hidup lagi. Itu hidup kedua. Udah nggak ada mati lagi. Masuk neraka mati apa hidup? Itu. Kalau masuk neraka mati mah enak. Iya. Berikutnya. Wataral zalimina lamma ra'aul azab yaquluna hal ila maradim min sabil. Allah cerita nih. Nanti engkau lihat orang-orang yang zalim. Zalim itu musyrik. Musyrik kafir. Inna syirka la zulmun azim. Ketika mereka melihat azab, berarti diperlihatkan azab. Itu. Yaqulun. Mereka berkata, hal ila maradim min sabil. Apa ada jalan agar bisa kembali? Nggak ada. Ya, mudah-mudahan semuanya memberi inspirasi untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang ditampilkan sebagai contoh istifham. Yang terakhir dan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Yauma idzin dari kiamat huru hara. Luar biasa. Ainal mafar. Pakai istifham. Mana tempat lari? Lari ke mana? Gak usah kiamat. Kiamat kubro. Kadang-kadang kiamat subro kita perhatikan udah gak ada tempat lari. Sementara gambaran kedahsyatannya dibanding dengan tsunami, dibanding dengan gempa, nggak seberapa itu. Dibanding dengan kiamat yang sebenarnya. Allah memberikan gambaran kepada kita lewat ungkapan mereka, yaitu ainal mafar. Padahal kiamatnya belum. Ceritanya udah ada. Kan luar biasa itu Allah. Iya. Oke, berikutnya apa, Jamal? Nih, istifham mengandung makna ta'zim. Membesarkan. Kemarin dalam tafsir pertama amma itu li ta'zim. Bahasa lainnya li tafkhim, sama. Man fataha Misra. Siapa tuh yang menaklukkan Mesir? Kan itu li ta'zim. Man a'lana istiqlal Indonesia. Siapa tuh yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia, memproklamirkan. Wa man iktasafal ulum at-tabi'iyah. Siapa yang menemukan ilmu fisika? Nah, nanti dirasa-rasa bahwa itu adalah membesarkan. Membesarkan maksudnya memuliakan. Kalau kita sedang berceramah di atas mimbar, bercerita tentang sejarah para tokoh yang berhasil merebut kemerdekaan, lalu kita sebut. Tapi nyebutnya si anu, bukan begitu. Tapi lewat istifham. Siapa yang mengumandangkan takbir ketika merebut Surabaya dari sekutu? Oh, jawab. Itu namanya litakbir. Iya. Siapa yang kalau pidato berapi-api melawan kemungkaran yang terjadi? Tuh, siapa? Pakai istifhamnya man kebanyakan ya. Itu namanya litakzim. Baru kita lihat contoh di dalam Al-Qur'an. Takzimnya ini. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Orang-orang yang beraliran kanan gitu ya, maimanah. Orang-orang baik. Siapa itu? Tuh gitu. Ma, apaan itu? Ashabul maimanah. Nah, nomor 2, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Istifhamnya litafkhim.
Nikmat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian dustakan? Ada terasa makna besar sehingga disebut litta'zim. Nah, ini amma yatasaalun. Tentang apa yang sedang mereka persoalkan? Lalu tentang duren mah kecil dah. Mana Pak Yahya ini? Enggak ada. Hah? Amma yatasaalun. Ya. Nah, jadi ada tiga pendapat mufasir. Yang pertama yang sedang mereka pertanyakan itu Nabi. Nabi kan urusan besar. Dia membawa berita besar. Yang kedua tentang kebangkitan. Yang ketiga tentang Al-Quran. Ya. Tapi dari sekian persoalan yang mereka anggap besar itu kebangkitan. Yang paling mereka ingkari dalam konteks amma yatasaalun. Itu kata mufasir. Contoh keempat Al-Qari'ah. Qari'ah artinya kiamat. Besar. Mal qari'ah. Apaan itu kiamat? Apa itu kiamat? Bukan apaan ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu kiamat? Itu persoalan besar maknanya litafkhim. Bapak Ibu sekalian, qari'ah sebenarnya artinya bukan kiamat. Dari kata qara'a, yaqra'u Qur'an. Fahuwa qari'. Ditambahin tak lil mubalaghah. Qari'ah. Qara'a artinya mengetuk. Udah kebayang? Umpamanya Assalamualaikum. Waduh, nggak terketuk. Nggak terketuk. Yang di dalam rumah. Akhirnya diketok pintu. Itu arti mulanya. Umat, bangsa, manusia nggak terketuk dengan peringatan. Termasuk objek dakwah Nabi pada saat itu. Nggak ada yang terketuk untuk menerima kebenaran. Betapapun dia menyaksikan turunnya Al-Quran. Menyaksikan langsung kemujizatan. Nggak terketuk. Seharusnya terketuk. Jadi yang mengetuk mereka itu apaan? Kiamat. Maka kiamat disebut qari'ah. Nanti baru pada sadar. Ya tidak? Karena terketuk. Dan kata terketuk digunakan juga dalam budaya kita untuk makna seperti itu. Panitia pembangunan masjid. Lalu panggil penceramah. Dalam rangka mengetuk jamaah agar mau memberikan sumbangan. Ceramahnya mengetuk. Tuh. Jadi udah luar biasa ini memberikan gambaran tentang suasana kebatinan penolakan terhadap kebenaran. Maka dipakainya Al-Qari'ah. Tuh. Mal-Qari'ah. Oke, kembali kepada kaji kita yaitu istifham. Mal-Qari'ah. Istifham. Masuk kategori litta'zim. Ma'adroka. Ini ditambahin lagi. Kalau kata Pak Quraisy Shihab dalam tafsir misbahnya, ketika Allah mempertanyakan sesuatu dengan kata adroka, itu menunjukkan persoalan besar. Lalu tambah lagi mal qari'ah. Diulang lagi. Itu menunjukkan bahwa kalimat yang diulang, yang berikutnya itu menambah besarnya persoalan. Kayak kemarin, kalla saya'lamun. Terus diulang lagi. Pakai summa lagi, summa kalla. Iya, dan seterusnya. Oke Pak Jamal? Nah, ini istifto. Ada istifham. Kategori maknanya istifto. Istifto artinya lambat, bati, lambat. Lawannya syariah, cepat. Artinya di balik istifham yang ada lewat siyakul kalam itu ada makna lambat, lambat sekali, lambat sekali. Ini contohnya. Hatta mata anta misla haza.
Sampai kapan engkau seperti ini? Tuh kan lambat itu. Wal asdiqa qad taqaddamu. Sementara teman-teman udah pada maju. Tuh terasa lambat. Nomor 2, hatta mata ta'allamna misla hadza. Sampai kapan kita belajar kayak begini? Ini contoh dan lebih proporsional kalau belajarnya di kelas. Ya. Kelas dulu saya saya tekankan contoh, sampai kapan kita belajar begini terus di LBIK? Gitu umpamanya. Ada pesan, ada kesan lambat sekali. Iya. Yang ketiga, hatta mata nantaziru tahsinar rawatib fi hadzal ma'had. Ini juga latar belakangi oleh kondisi ma'had LBIK pada saat itu. Sampai kapan kita menunggu kenaikan gaji di LBIK ini? Tuh lambat, ada terasa lambat. Jadi bukan persoalan gajinya yang mau dikemukakan, persoalan lambatnya. Persoalan lambat dimaksud dikemukakan dalam bentuk istifham. Hatta mata. Nanti kayak begini juga kesan lambat di balik istifham itu dijumpai dalam Al-Quran. Bukan dibikin-bikin aja. Oke? Halaman berikutnya contoh istifham. Istifto di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kaji kita mata. Padahal istifhamnya bukan mata saja. Am hasibtum. Itu tadinya a'am. Ya, amnya itu namanya penghalus, istifhamnya a, ahasibtum. Terus jadi a'am, istifhamnya dibuang jadi am hasibtum. Apakah kalian mengira? Istifham lagi. Masya Allah nanya. Ini takrir, engkau tidak mengira. Atau inkar, engkau tidak mengira. Inkar di atas nafi. Apakah kalian mengira? Mengira apa? Kalian masuk surga. Waunya hal, padahal kalian belum pernah merasakan. Ya'tikum mendatangkan. Belum merasakan. Apa yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu? Khalau bimana mabau. Min qablikum sebelum kalian. Apa itu? Massat humul ba'sa. Mereka merasakan kesengsaraan. Wad-dharra, kedukaan. Wazulzilu, mereka digoncang. Bukan secara fisik saja. Keyakinan, iman juga. Kita ngikutin Nabi capek nih. Jadi taruhannya nyawa, gitu kurang lebih. Ya. Hatta yaqular rasul, kondisi seperti itu membuat rasul dan orang beriman bersama mereka pada berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tuh, sekarang juga begitu. Sekarang begitu luar biasa, ya. Hubungannya dengan umat Islam. Allah. Tuh. Allah ini kan taukid. Karena kondisi psikologis mereka terhadap pertolongan Allah bukan cuma ragu, tapi sudah pada tingkat mengingkari. Maka taukidnya, jawabannya taukidnya dua. Allah, inna nasrallah qarib. Jadi posisi mereka
dalam konteks jawaban Allah itu ada dalam keingkaran. Buktinya tauhidnya dua. Ala inna nasrullah qarib. Ala ketahuilah sungguh pertolongan Allah itu dekat. Ya, itu istifham. Namanya istiftok, lambat sekali. Ini ada istifham kagum. Berikutnya. Jadi orang kagum, tapi pakainya istifham. Gitu. Hujan deras sekali. Banyak yang nggak masuk ke LBIQ. Terus ada ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh sampai juga ke LBIQ. Kita nanya, kaifa wasalta ila hadzal makan wal mataru ghazir? Bagaimana bisa? Kok bisa sampai ke tempat ini padahal hujan gede banget. Kagum ya. Hujan gede datang juga. Itu kan itu tuh serta LBIQ. Belum di rumahnya dia iseng kali. Ya. Nah, ini yang nggak enak ini. Kaifa najahta fil imtihan? Gimana bisa lulus ujian? Nah, dalam konteks budaya Indonesia, kita nih orang Indonesia, nampaknya memang harus dibedakan antara kagum sama heran. Ya, harus dirasa-rasa. Kalau bahasa Arabnya baik kagum maupun heran itu sama-sama ta'ajub, ta'ajub, ta'ajub. Lalu kita beda, kagum sama heran. Lalu ketika diarabkan tetap fi'ilnya ta'ajub. Si A mensikapi contoh kaifa najahta fil imtihan. Bagaimana bisa kok engkau lulus? Kagum apa heran? Tuh, si A bilang heran. Padahal nggak masuk-masuk. Kok lulus? Heran. Tapi si B kagum. Dia sih emang rajin itu. Padahal apa namanya? Dulu lagi dasar 1 bareng-bareng saya nggak bisa apa-apa. Orang udah wah kelanjutan, udah mahir, lulus terus. Terus kagum. Iya, demikian kurang lebih. Yang terakhir, nih kagumnya kita atau bisa juga herannya kita. Kaifa tasudun nas wa anta ghairu masyhur? Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pemimpin padahal Anda tidak dikenal? Ayo, tinggal kagum apa heran. Bukan cuma nggak dikenal, anak baru kemarin, gitu kurang lebih. Kok bisa? La haula wala quwata. Tuh, dari satu sisi kagum. Dari sisi lain heran. Ya tidak. Akhirnya kesimpulan yang kayak begitu banyak. Kalau kita mau heran. Karena dunia kita ini emang dunia heran. Dunia aneh. Yang preman-preman itu jadi anggota DPR. Udah yang penting masuk. Gitu kurang lebih. Heran. Akhirnya nggak mikirin rakyat. Ya, mikirin dirinya sendiri. Kagum apa heran? Kita bisa menjawab. Nah, tapi semuanya itu baik kagum maupun heran dikemukakan lewat istifham. Maka istifhamnya namanya lit ta'ajub. Kita lihat ini. Istifham ta'ajub dalam Al-Quran. Qalat ya wailata. A'alidu wa ana ajuz. Wahada ba'li syaikha. Inna hada la syai'un ajib. Qalat ini Pak Jamal tahu nih, istrinya Nabi Zakaria kalau nggak salah. Nah ini jadi saya baru ketemu lagi nih. Ya wailata itu ungkapan ta'ajub. Sama dengan subhanallah. Masya Allah. Lillahi darruhu syatiran. Oh ta'ajub. Ungkapan ta'ajub. Baru kaji kita istifhamnya. A'alidu.
Wa ana ajuz. Apa saya bisa melahirkan? Padahal saya sudah sepuh, ajuz. Wa hadza ba'li syaikhu. Ini juga suami saya tuh udah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Kalau itu terjadi beneran hamil lagi, ini sesuatu yang mengagumkan. Jadi ungkapan kagum itu bukan ada pada istifham saja, tetapi juga isinya. Lebih dari itu secara eksplisit disebut kata ajib. Ajib udah jadi bahasa Betawi. Ajib. Ajib. Semua bahasa Betawinya bukan pakai ain, pakai hamzah. Ya, nomor 2. Ta'ajub. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah dituduh punya anak. Kan hina sekali itu. Sebab melepas sifat ketuhanan yang harus berbeda dengan ciptaannya. Apa jawaban Allah? Badi'us, dia yang langit saja luar biasa itu dia yang bikin gitu. Terus keheranannya itu dikemukakan lewat istifham. Anna yakunu lahu walad. Mana mungkin? Kalau dia itu punya anak. Anna yakunu lahu walad. Kalau memang punya, wah, kagum. Oh, kagumnya negatif. Walam takun lahu sahibah. Dia nggak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'. Lebih dari itu, anak mah kecil. Dia mau bikin juga bisa. Ngapain harus beranak? Gitu kurang lebih. Khalaqa kulla syai'. Dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Terhadap segala sesuatu dia maha mengetahui. Tahu kan? Ada rasa kagum. Ya, kita teruskan dulu contoh berikutnya yang ketiga. Qalat, ini Maryam. Rabbi. Ada yaknya, nida tuh nanti babnya. Wahai Tuhanku. Anna yakunu li walad. Bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Tak ada seorang pun yang menyentuhku. Qala kadzalikillah, begitulah Allah. Yakhluqu ma yasha. Dia bisa menciptakan apa yang dia inginkan. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila memutuskan sesuatu, dia cuma bilang kun fayakun, maka jadi. Kaji kita yaitu anna istifham. Kemarin pada adawat istifham kita ketemu. Ini kategorinya ta'ajub. Heran. Si Maryam heran. Nggak pernah disentuh oleh siapapun, kok punya anak. Seolah Allah berkata nggak usah heran. Ya, Allah itu bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Lebih dari itu, kalau dia mau melakukan sesuatu, dia kan cuma cukup bilang kun, fayakun. Jadi ada kesan nggak usah heran. Kesan nggak usah heran itu adalah sebagai bantahan terhadap keheranan. Keheranannya di mana ditemukannya? Di istifham. Maka istifhamnya disebut lita'ajub. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Ini sama substansinya dengan yang sebelumnya, nomor 3. Dia berkata, bagaimana saya punya anak padahal saya nggak pernah disentuh oleh siapapun. Lebih dari itu, lam aku baghiyya. Aku bukan wanita pelacur. Iya. Istifham lita'ajub selesai. Sekarang istifham litahkir. Banyak nih istifham.
Jangan pada tidur dulu ya. Terutama Pak Jamal udah ngopi. Hah? Dosa. Udah. Makanya tahajudnya kelamaan. Oke. Ada istifham takhir artinya menghina. Dia mau menghina, tapi nggak menyatakan jelek kamu. Nggak begitu. Bahasa halusnya kemukakan pakai istifham. Ahadal ladzi madahtahu katsir. Apa ini orangnya yang selalu engkau puji? Itu kan terasa hina. Iya. Apa ini orangnya yang kemarin kamu coblos? Gitu. Gitu. Iya. Oke. Nomor 2. Ahadzal ladzi tarkanu ilaihi. Apa ini yang Anda selalu tunduk kepadanya? Wah, taat banget. Apa kata dia pasti dituruti. Nggak taunya nggak benar. Dukun kali itu. Akhirnya ditangkap. Lalu kita bilang kepada si A yang tunduk banget sama situ, ahadzal ladzi tarkanu ilaihi. Apa ini yang Anda selalu tunduk kepadanya? Itu menghina. Ahadhihi hiya allati tuhibbuha. Apa ini dia? Perempuan yang engkau cintai. Bayang itu. Ada si anak punya pilihan calon istrinya. Puja-puja di depan orang tuanya. Gini gitu. Kata orangnya, udah bawa sini. Pas dibawa ke sini, Masya Allah, pakai rok pendek. Itu kukunya pada merah. Nggak cocok. Kan orang tuanya santri lagi. Terus dia berkata, ahadhihi hiya allati tuhibbuha. Apa ini yang kau cintai? Gitu kurang lebih. Nah, itu memberikan gambaran menghina sekaligus tidak setuju gitu kurang lebih. Oke. Nah, dalam Al-Quran nih tahkir. Berikutnya apa Jamal? Qala li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Madza ta'budun? Apaan yang kalian sembah? Ya, patung berhala kok disembah. La yasma wala yubsir. Enggak dengar. Enggak bisa berbuat apa-apa kok disembah. Yang berikutnya ilqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil sama'in. Suratnya berbeda, substansinya sama. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Mahad, patung-patung apaan ini? Allati antum laha akifun." Yang senantiasa kalian sembah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dibilang kepada mereka berimanlah seperti orang lain pada beriman, orang munafik nih. Qalu, mereka menjawab, anu minu, istifham tuh. Kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Kan menghina dia. Ala innahum humus sufaha. Tahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu yang sufaha. Ini taukidnya 3 nih. Pertama Allah. Kedua inna. Yang ketiga hum. Humus. Nah hum yang itu tuh. Yang ditunjuk. Walakin la ya'lamun. Cuma mereka nggak tahu. Nah orang begini zaman kita banyak. Ya. Banyak sekali sufaha. Sufaha di atas jahil. Di atas jahil. Bahasa Betawinya dongok kali ya. Iya wallahu a'lam. Ya, kaji kita lagi-lagi adalah istifham. Pada ayat itu anu minu. Itu istifham.
Ini yang terakhir kayaknya nih. Istifham mengandung makna tasywik. Ini salah tulis. S-nya nggak pakai Y. Iya betul. Tasywik. Pakai Y sin besar. Dari kata syauk. Syauk artinya rindu. Merindukan. Artinya membaca tarkib ungkapan, ada istifham, lalu yang mendengar itu, yang diajak bicara itu jadi rindu. Itu makanya tasywik. Bahasa gampangnya menarik. Ilustrasinya menarik begini. Umpamanya headline di surat kabar itu selalu ditasywik. Menarik. Ya, walaupun isinya nggak begitu. Itu namanya litasywik. Nah, contohnya nih, hal adullukum ala amalin yu'tikum ribhan katsira. Maukah kalian aku tunjuki amalan atau pekerjaan yang bisa mendatangkan untung banyak? Tuh, pasti. Mau. Itu namanya litasywik. Dan diungkapkan lewat istifham, maka istifhamnya namanya litasywik. Atau saya beri ilustrasi lain tentang tasywik. Rindu. Terdorong. Lebaran seminggu lagi. Pada ke pasar. Di pasar nengok ke kanan ada spanduk. Diskon 20%. Tuh spanduk. Nengok ke kiri ada spanduk lagi. Diskon 5%. 50%. Lari kemana? Tuh spanduk yang ini. Itu menarik. Namanya tasywik. Rindu. Iya. Ini juga nomor 2. Hal adullukum ala tariqatin sahlah li ta'allumil lughal arabiyyah. Mau nggak saya kasih tahu cara mudah belajar bahasa Arab? Oh, pasti kita jawab mau. Tuh indah sekali bahasa. Kita sudah mulai diajak lewat balaghah menangkap yang tersirat, bukan yang tersurat. Hidayah Al-Quran pada ayat-ayat yang khobariyah itu tersirat. Lebih tinggi ketimbang hidayah Al-Quran yang ada pada ayat-ayat secara tersurat. Mana yang tersurat? Itu insya tersurat. Perintahnya jelas. Larangannya jelas. Tapi kalau giliran khobar, perintah larangan kan nggak jelas. Tuh semakin tinggi. Semakin susah dipaham, bahasa itu semakin tinggi. Lihat itu Taufik Ismail, luar biasa bahasanya. Apalagi penyair siapa yang udah meninggal itu? Rendra. Wah, burung elang. Bukan burung elang yang dimaksud. Sebenarnya. Demikian juga bahasa Al-Quran. Sadar akan susahnya karena menghadapi ketinggian bahasa Arab pada saat Al-Quran diturunkan, maka kita yang nggak berbahasa Arab disuruh belajar. Mana bukti suruhnya? Tuh, la'allakum ta'qilun. Nyuruh itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Terus ditutup la'allakum ta'qilun. La'alla kan insya ghair tolabi, tapi maknanya perintah. Pikirin dong, gitu kurang lebih. Belajar dong, gitu kurang lebih. Ya, Allah alam bisawab. Nah, kita lihat ini. Istifham mengandung makna tasywik atau merindukan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, mau nggak saya kasih tunjuk niaga? Padahal iman maksudnya. Iman itu adalah niaga. Itu Allah menyerupakan majaz. Ya? Apa kesamaannya? Kalau niaga itu agar laku perlu dipasarkan, iman juga begitu harus dipasarkan. Gitu kurang lebih.
Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Itu ada hal. Pasti batin kita menjawab mau. Nah, ini bagian dari metode dakwah, ya. Yang kedua, intamsi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfulu. Ingatlah ketika berjalan, datang ukhtuka, saudaramu Musa, saudara perempuan. Ceritanya Nabi Musa di istana, kagak mau netek, nggak mau makan. Orang sekampung udah dicoba, dia ogah juga. Ya, akhirnya itu dia cara Allah mengatur urusannya. Terus saudara perempuannya datang ke istana, memberitahu kepada keluarga Fir'aun bahwa dia bisa mencarikan orang yang mau menyusui Nabi Musa. Fatakulu, lalu dia berkata, hal adullukum ala man yakfuluh? Mau enggak saya kasih tahu ada orang yang bisa menyusuinya? Tuh, kan itu cara Allah. Dia yang mengatur semuanya. Ketika dia memerintahkan Ibu Musa agar diceburkan ke sungai Nil, dia ngatur. Karena dia yang nyuruh, dia yang ngatur, gak mungkin, gak diurus. Gak mungkin tenggelam, gak mungkin. Itulah doa yang setiap subuh kita baca dalam kunut. Wa tawallani fi man tawallai. Ya Allah, uruslah aku seperti orang-orang lain yang kau urus itu, Nabi Musa. Diurus sama Allah. Itu yang ditelan ikan tuh. Nabi apa? Diurus oleh Allah. Itu yang di Ashabul Kahfi, diurus sama Allah. Kita juga ini semuanya diurus. Nah, dipahami betul ketika baca kunut tawallani fi man tawallai. Oh, gitu. Iya. Nah, kaji kita yaitu hal adullukum alaman yakful. Alaman yakful. Oke, yang nomor 3. Wa harramna alaihil maradi amin qablu. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna. Ini kasusnya sama. Cuma diungkapkan pada surat yang berbeda. Kami halangi haramna alaihil maradi. Alaihi kepada Nabi Musa. Al-maradi'a susuan min qablu sebelumnya. Faqalat, maka saudara perempuannya berkata, hal adullukum, mau enggak saya kasih tahu kalian keluarga istana Fir'aun ala ahli baitin, kepada ya keluarga ya yakfuluna, yang mengurusnya, lakum buat kamu, wahum lahu nasihun. Mereka itu kepada Fir'aun memberi nasihat. Nah, itu istifhamnya litasfik. Nah, rupanya ini yang terakhir Pak Jamal tentang istifham. Nampaknya cukup lumayan apa namanya ini bobotnya. Mudah-mudahan kita menjadi terdorong untuk mengkaji lebih jauh terkait istifham. Artinya kalau ketemu istifham di Al-Quran, mulai tanya-tanya rasa-rasa ini istifham untuk apa gitu. Ya, demikian Pak Jamal kurang lebihnya.